Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Guru, channel Asna Mariatul bersama Ibu Guru Asna Mariatul Kiptiah yang selalu akan membahas materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kita masih akan membahas tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Tapi kali ini kita beranjak ke pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 4 dan juga 6. Tentunya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Simak baik-baik ya anak-anak. Materi yang pertama akan Ibu jelaskan ada tentang bentuk interaksi negatif manusia dengan lingkungan alam dan juga pengaruhnya. Di sebelah kanan ini kalian bisa melihat ada lingkungan bersih dan juga lingkungan kotor. Lingkungan bersih itu termasuk ke bentuk interaksi positif, sedangkan yang bawah lingkungan kotor itu adalah bentuk interaksi negatif. Kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang bentuk interaksi negatif manusia dengan lingkungan alam dan juga pengaruhnya. Ya, langsung saja, bentuk interaksi yang pertama adalah membuang sampah di sungai. Pengaruh negatifnya tentu saja banjir. Usaha untuk memperbaikinya bisa membuat kegiatan bank sampah, bisa juga melakukan daur ulang. Kemudian yang kedua, penggundulan hutan. Pengaruh negatif yang terjadi adalah longsor. Usaha untuk memperbaikinya itu bisa reboisasi, bisa juga tebang pilih tanam. Kemudian yang ketiga, bentuk kegiatan interaksi negatif lainnya adalah pembakaran hutan. Pengaruh negatif yang terjadi adalah banjir bandang. Usaha untuk memperbaikinya sama, yaitu reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian yang keempat, bentuk interaksi terakhir adalah pengerukan pasir di sungai. Pengaruh negatif yang terjadi adalah erosi lahan di sekitar sungai. Nah, usaha untuk memperbaikinya adalah tentu saja menghentikan penambangan itu sendiri dan pembuatan jeronjong batu. Oke anak-anak, itu bentuk interaksi negatif. Kita lanjut ke materi berikutnya, hak dan kewajiban di rumah dan sekolah. Kalian sudah berkali-kali membahas tentang hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang didapat ketika kalian sudah melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kalian lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kalian sebagai seorang manusia. Nah anak-anak, sekarang kita tinggal membahas saja contoh hak kalian sebagai siswa di sekolah serta kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah. Yang pertama adalah hak kalian, yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran, serta memperoleh bimbingan dan konsultasi. Sedangkan kewajiban kalian tentu saja mengikuti seluruh kegiatan sekolah, mematuhi berbagai peraturan di lingkungan sekolah, serta memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita lanjut ke hak kalian di rumah, serta kewajiban kalian juga di rumah. Hak sebagai anak di rumah itu yang pertama adalah hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan perlindungan, serta hak mendapatkan kesehatan. Sedangkan kewajibannya adalah membantu orang tua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, serta membereskan kamar. Nah, ini bisa kalian kembangkan sendiri dan saya yakin kalian pasti bisa. Berikutnya kita lanjutkan ke peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan wujud suatu benda. Jadi ada beberapa benda yang mengalami pemuaian dan ada beberapa benda yang mengalami juga penyusutan. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang mengalami pertambahan. Di garis bawah ya anak-anak, pertambahan panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya. Karena apa? Karena menerima kalor atau panas. Nah, kebalikannya, penyusutan adalah perubahan suatu benda yang mengalami pengurangan panjang, lebar, atau luas. Karena apa? Karena penurunan suhu. Contohnya anak-anak, kabel listrik itu yang dipasang mengendur. Kenapa harus mengendur? Karena saat malam hari terjadi penurunan suhu, kabel ini tidak akan mengalami putus gitu ya. Karena pada malam hari kabel itu ketika mengalami penurunan suhu, dia akan kembali ke ukuran semula. Jadi seolah-olah mengecil gitu ya.
Nah, kemudian selain itu contoh yang lainnya anak-anak, pemasangan rel kereta api itu dibuat renggang. Kenapa dibuat renggang? Karena ketika siang hari memuai, ingat ya anak-anak, zat padat itu ketika terkena panas dia itu akan memuai atau tambah membesar. Nah, termasuk juga rel kereta api itu ketika siang hari dia itu akan mengalami pertambahan panjang. Kalau tidak diberi renggangan, dia nanti bisa melengkung. Nah, nanti ketika malam hari terjadi penurunan suhu, ukurannya akan kembali seperti semula gitu anak-anak. Nah, contoh peristiwa apa saja yang termasuk ke peristiwa pemuaian dan penyusutan langsung kita bahas. Yang pertama adalah pemuaian kaca jendela pada siang hari dan penyusutan kaca jendela pada malam hari. Jadi pemuaian kaca jendela itu tidak dipasang secara rapat ya anak-anak. Kalau misalnya rapat, nanti siang hari tidak ada tempat untuk memuai, bisa-bisa pecah gitu. Kemudian yang kedua, pemuaian sambungan rel kereta api pada siang hari dan penyusutan rel kereta api pada malam hari. Tadi sudah kita bahas. Jadi anak-anak memang pemuaian itu biasanya terjadi pada siang hari karena memang adanya kalor itu kan pada siang hari. Sedangkan kenapa pada malam hari itu penyusutan? Karena memang ketika malam hari itu terjadi penurunan suhu. Kemudian yang ketiga, pemuaian kabel listrik di jalan pada siang hari dan penyusutan kabel listrik di jalan pada malam hari. Kemudian yang keempat, pemuaian gas dalam ban sepeda pada siang hari dan penyusutan gas dalam ban sepeda pada malam hari. Jadi gas ini tidak boleh dipasang. Maksud saya tidak bisa ban itu diisi gas secara penuh. Karena apa? Karena ketika siang hari gas ini nanti akan memuai. Kalau memuai nanti ruangannya tidak cukup, bisa-bisa bannya meledak. Kemudian yang kelima, pemuaian termometer raksa saat ditempelkan pada tubuh kita dan penyusutan termometer raksa saat dilepas. Jadi ketika terkena panas, termometer ini yang merah-merah itu air raksanya itu akan meningkat. Ketika terjadi penurunan suhu, dia akan kembali ke ukuran semula atau menurun. Lanjut ke materi berikutnya, menyanyikan lagu daerah dengan tangga nada pentatonik. Kalian jangan lupa, tangga nada pentatonik adalah tangga nada yang memiliki 5 nada dasar. Nah, kemarin sudah dibahas tangga nada pentatonik itu dibagi menjadi 2, yaitu selendro dan pelok. Nah, selendro itu kesannya anak-anak lincah, gembira, dan riang. Seperti ketika kalian menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng, itu kan terasa lincah, gembira, dan juga riang. Kemudian tangga nada pelok itu terkesan kebalikannya luhur dan juga tenang. Nah, contoh alat musik menggunakan tangga nada pentatonik itu gamelan. Gamelan itu satu set ya anak-anak, jadi bukan hanya satu alat musik saja, tapi kumpulan atau beberapa alat musik tradisional itu bisa dikatakan sebagai gamelan. Contoh gamelan itu adalah gambar yang ada di sebelah kiri kalian, itu namanya adalah bonang. Bonang itu anak-anak terbuat dari campuran tembaga dan juga timah. Nah, selain itu tambahan sedikit, contoh lagu lain dengan tangga nada pelok itu adalah Gambang Suling ciptaan Ki Narto Sabdo. Kalian bisa merasakan ketika menyanyikan Gambang Suling ini terkesan luhur dan juga tenang. Materi berikutnya anak-anak adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah kesadaran untuk melakukan kewajiban untuk kepentingan banyak orang gitu ya. Nah, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara itu yang pertama adalah memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita. Ideologi kita Pancasila ya anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, berperadaban, serta bermartabat. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari sikap dan perilaku yang diskriminatif. Kemudian yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara. Kemudian terakhir, hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan. Keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Nah, hak dan kewajiban ini anak-anak itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita bahas selanjutnya kewajiban warga negara itu apa saja. Pertama, wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Serta kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke anak-anak, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.